air, ya, ini alam ya. Api, ada angin, dan ada tanah. Nah, ini alam. Kalau di jasad kita ada kulit, ya, 16, ya. Nah, jadi kenapa 16? Karena satu di situ ada 6 dalam ada 6, 1 dan 6 dalam angka 6 yang satu dari 6 ini. Nah, dia menyimpan 4 kodrat di dalamnya. Ya, nah, kali 4, maka 6-nya ini 4 buah, ya, karena kodrat alam itu 4. Ya, nah, gitu sahabat beriman. Ini kita belajar tentang falakia ya, falakia Al-Quran. Nah, jadi bukan sembarang ya, bukan sembarangan Allah menjadikan 6.666 itu. Ya, bukan sembarang Allah menurunkan. Karena kenapa? 4 ya. Nah, karena kodrat yang dikaji itu 4. Nah, sementara yang mengaji adalah masa. Nah, masa itu 6 penciptaan. Ya. Masa itu 6 penciptaan terjadi dari 6 masa. Empat kali 4 inilah yang ini akan dijabarkan oleh Al-Quran. Seratus 14 surat. Makanya 114 itu adalah perpaduan antara masa yang 6 dengan sifat yang 16. Atau 1 tambah 6 sama dengan 7. Jadi 114 ini atau 114 ini itu adalah perpaduan antara kodrat dan sifat ya. Nah, nanti kita tahu asal usul dari 114 itu dari mana ya. Nah, jadi sahabat beriman ya, dari kita mendapatkan kajian, nah ini berarti falakia ya. Falakia ini adalah suatu rumus yang akan membuka sejarah. Nah, sekarang kita buka sejarahnya. Falakianya adalah 6.600. Yang pertama yang ada pada alam ini ya, makanya Al-Quran itu adalah suatu kitab yang membuka rahasia yang ada di langit dan di bumi. Ya, Al-Quran itu mampu membuka rahasia yang ada di langit dan di bumi. Itu Al-Quran. Jadi kita akan buka pelan-pelan falakianya. 6.666 ini terdiri dari 4 kodrat ya. Dan 6 itu masa. Makanya saya sengaja ulang-ulang ya biar kita paham di sini. Jadi setelah kita paham 6 dan 4 buah itu, dari 4 buah itu adalah 6 itu masa, 4 itu kodrat. Jadi di dalam angka 6 itu ada 4 kodrat. Nah, itu yang menandakannya. Pertama adalah penciptaan. Ya, ini 6 yang pertama ya. Nah, pertama adalah penciptaan dari 4 kodrat, dari kodrat tadi, 4 kodrat tadi. 6 pertama dia menciptakan, yaitu 4 kodrat. Ya, yaitu air, api, angin, tanah. Air, api, angin, tanah ini adalah kodrat yang bertemu dalam penciptaan masa. Ya. Nah, dan 6 yang kedua, nah, itu menciptakan kodrat daripada daging, urat, kulit, ya, daging, urat, kulit dan tulang. Nah, ini sudah berisi kepada penciptaan, ya, tentang bani Adam. Lalu bagaimana dengan 6 ketiga? Nah, 6 ketiga ini yaitu menciptakan yaitu 4 masa, 4 kodrat. Apa itu? Dunia, akhirat, jabarut, dan malakut. Nah, berarti satu lagi 6-nya. Nah, 6 yang terakhir kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu ada potensi 4 Alkitab. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat.
ya. Berarti itulah adanya isi Al-Quran itu. Jadi itulah semata-mata penjabaran itu saja, sahabat beriman, ya, tidak ada yang lain. Kalau yang berurusan pada hakikat diri kita, ya, atau dia menuju kepada diri kita, itu pada yang tersiratnya Al-Quran, ya, yaitu alif di dalam Bismillah itu. Ya, setelah itu kita lihat 6666 ini. Berarti kita melihat lagi kepada kodrat 30. Itu yang dinamakan juz. Ya, 30 itu berasal dari mana, sahabat beriman? Nah, ini juga kita lihat. 30 itu berasal dari sifatnya Al-Quran. Mana yang dikatakan sifatnya Al-Quran? Disinilah yang dikatakan dengan rukun Islam dan rukun iman. Itu sifatnya Al-Quran, ya. Jadi rukun iman 6 berarti rukun Islam 5 berarti 5 kali 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Itulah total daripada masa, ya, yang akan tertuang tentang kajian rukun Islam dan rukun iman. Jadi lalu kenapa ada kata juz? Juz itu yang dikatakan adalah umat. Apa itu? Karena juz amma itu amalan umat. Inilah yang dikatakan dengan iman Islam ihsan. Yang ihsan itu adalah juz. Ya, gitu ya. Jadi terdapatnya 30 itu dari 5 kali 6. Jadi kita lihat lagi Falakiyah 114 ini dari mana? Ya, dari mana 114 ini? 14 surat ini. Jadi kita lihat lagi. Kelipatan daripada masa yaitu angkanya 6, sementara di situ Bismillah itu hurufnya dia berjumlah 19, ya. Bismillah itu berjumlah 19. Kenapa? Semua dirangkum di dalam umul kitab, ya, atau dikatakan khalifatul ayat, ya, imamnya ayat, ibunya ayat, ya. Itu yaitu yang disebut dengan Bismillah. Ya, itu umulnya ayat tuh, khalifatul ayat, imamnya ayat, Bismillah itu. Ya. Nah, Bismillah ini dikunci oleh 19. Nah, sekarang karena dia adalah penghulu ayat, kita akan pergi kepada penghulu, ya, pergi kepada penghulu ayat mengambil angka 19. Ya. Diambil angka 19 ini dikalikan anamasa, ya, atau dikalikan dengan alam ini. Ya, benar nggak Bismillah pemimpin Al-Quran? Kita uji dulu. Cara mengujinya, 19 huruf ini berakhir kepada 6 masa. Kalau sudah dikali 6 masa, berjumlah dia 114 surat. Ya. Jadi kita lihat lagi pada Al-Fatihah, ya, di Al-Fatihah itu terkunci pada bilangan 7. Disebut dengan jumlah ayat, ya. Tapi kita di sini tidak membahas jumlah 7-nya, ya, tidak membahas jumlahnya, ya. Tidak membahas jumlahnya yang 7 itu, tidak. Ya, tapi kita membahas dari mana angka 7 itu. Jumlahnya yang 7 itu tidak. Ya. Tapi kita membahas dari angka yang 7 itu, ya. Banyak yang menafsirkan tentang angka 7 ini dalam Bismillah, ya, banyak. Ada yang katakan 3 ayat pertama untuk Nabi, ya, yang satu untuk manusia, dan yang 3 itu untuk Adam. Ya, Al-Fatihah itu banyak yang pemahaman yang berbeda, ya. Tapi kalau saya di sini praktisnya tidak mencari kepada amalan, ya. Karena apa? Jabariyah dia akan mengkaji kepada potensi yang beda. Jabariyah dia akan melarikan artinya cerita yang berbeda, ya. Tapi saya tetap pada posisi Falakiyah. Kalau memang kaji Falakiyah, tak usah kita lari kemana-mana kajinya, ya. Tetap di Falakiyah, nggak usah kita bawa dengan alam lagi, ya. Kita kaji Falakiyahnya. Kenapa dia 7?
Ya, kita lihat 7 ini dengan 19 tadi. Coba saya tanya di sini, 7 dengan 19 ada beda enggak? 7 dengan 19 beda enggak? Nah, Beda. 7 dan 19 tidak beda, ya. Nah, 7 dengan 19 itu tidak beda, ya. Nah, ya, tidak beda sahabat beriman, ya. Dia umul Al-Quran, sementara Bismillah itu adalah imamnya segala ayat. Terus kenapa Bismillah ini masuk ke dalam Al-Fatihah? Karena dia tajalinya sama, ya. Kalau Rahman, alam tadi saya bilang yang bersifat 4 tadi, dan Allah pun berkodrat bersifat 3. Berarti 4 tambah 3 itu adalah 7, yaitu Bismillah. Makanya Bismillah masuk ke dalam Al-Fatihah karena mengharapkan tajalinya batin Allah di situ. Ya, rahasia Allah pada batin kepada zatnya itu dengan 7 kenaikan sifat. Karena dia harus jadi sifat, makanya dia masuk dalam Al-Fatihah mencari kodrat sifat itu yang 7 tadi. Ya. Jadi sahabat beriman, dia berdiri, ya, dia berdiri sendiri. Ini artinya kodratnya menjadi 14, ya, tapi karena dia masuk ke dalam Bismillah, dalam Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah, maka dia akan berjumlah 7. Jadi yang saya tanya, ada nggak perbedaan 7 dengan 19? Katanya Mbak Yuni beda, ya. Nah, beda, tapi dia sama. Kalau kita dalam perhitungan Al-Quran, ya, kalau dalam perhitungan Al-Quran itu tidak beda dia, ya. 7 dengan 19. Nah, ini tak ada perbedaan, ya. Nah, di mana dasarnya? Kita lihat hijriahnya. Ya, hijriahnya di jam 7 itu sama dengan jam 19, ya. Jadi jam 7 ini dan 19 ini adalah kodrat yang sama, ya. Karena yang 7 itu adalah kodrat yang bersifat alam, sementara 19 ini 1 tambah 9 sama dengan 10. Nah, ini menandakan janji Allah, ya, janji Allah kepada alam. Makanya janji manusia itu terhadap alam itu 10 kali lipat. Nah, ya. Karena 7 itu adalah tajali batinnya, 19 adalah kodratnya. Kenapa dengan 19 itu? Rahman itu 4, Rahim itu 3. Nah, kodrat berarti itu 7. Sementara di tajali Bismillah adalah kodrat yang 7 dari 7 sifat tadi. Jadi Al-Fatihah itu jumlah sifat, bukan jumlah ayat, ya. Jadi kita sudah paham, ya, Al-Fatihah itu bukan jumlah ayat, ya, tapi jumlah jumlah ayat tapi jumlah sifat. Nah, dialah yang mengunci Jabariyah itu. Kenapa? Nah, contoh kita sholat, kenapa 17 rakaat? Ya, karena di situ ada 7, ya. Nah, ada 7. 1 itu kodrat Allah, sementara 7 adalah kodrat sifatnya. Makanya terbacalah 17. Nah, ya, kita membaca semua lagi ayat itu dari dalam sholat. Makanya kalau kita lagi sholat itu tidak perlu kita membaca ayatnya semua, tidak perlu kita baca 30 juz. Ya, cukup baca Bismillah, Al-Fatihah, yang lain-lain itu ya terserah, ya, tidak perlu kita baca 30. Kenapa? Sudah ada umumnya, ya, sudah ada imamnya ayat di situ, ya. Nah, ini mewakili semua ayat, ya. Al-Fatihah ini mewakili semua ayat, makanya dikatakan adalah imamnya ayat, ya, umumnya Al-Quran, gitu, ya. Umul Al-Quran itu sifat, makanya di situ adalah sifat tentang sifat Allah dan sifat Tuhan dengan sifatnya sendiri, ya, tentang Allah dan Muhammad. Jadi kodrat Al-Quran itu zat, ya. Jadi ini yang katakan kodrat Allah pada sesuatu zat dan kodrat Muhammad daripada sifat. Maka dikatakan Al-Quran itu hakikat Allah dan Muhammad. Nah, itu dasarnya, ya. Makanya dia 17, jatuhlah pada jumlah rakaat yang berasal dari perbedaan perpaduan falakiyah tadi. Disinilah dikumpulkan semua tuh, ya. Kodrat itu bernama 7 itu sifat. Nah, kodrat Allah adalah kodrat daripada ketetapan daripada isbatnya. Nah, itu dinamakan 1 atau wujud, ya, atau kodrat atau alif. Nah, itu dikatakan 17, ya, 1 dengan 7, ya, yaitu menghadapnya sifat kepada zat. Nah, inilah 1 pada zat, 7 pada sifat.
Lalu kenapa hijriahnya 5? Nah, ini lagi ya, hijriahnya 5. Ba'danya waktu sholat itu 5. Ya. Jam 17 itu kan jam 17 itu kan jam 5 ya. Nah, jam 5 karena 5 adalah kodar daripada ba'da atau waktu atau kejadian atau yang akan dijadikan atau yang terjadi, itu namanya ba'da. Ya, kalau dalam sebutan waktu itu syariat ya. Nah, tapi dalam hakikat dia ba'da. Nah, itu kodar atau waktu ya. Kalau waktu itu bahasa Amalia. Nah, setelah kita paham, terus kita lari lagi ya ke Asmaul Husna. Nah, terus angka Asmaul Husna ini, kenapa Asmaul Husna itu harus 99? Ya. Dan kenapa dia 99 ini tidak ada di dalam Al-Qur'an? Ya. Kenapa Asmaul Husna ini tidak ada di dalam Al-Qur'an? Nah, kita kaji lagi Falakiyah. Ya. Kenapa 99 tidak ada di dalam Al-Qur'an atau di 114 tadi? Nah, sekarang kalau kita uji falakiyahnya, ya, uji falakiyahnya lagi tentang pemimpin Al-Quran tadi ya, yang dinamakan 19 jumlah hurufnya atau Al-Fatihah Bismillah. Nah, jadi kita akan uji dengan 99. 19 kali 99. Nah, 19 kali 99 sama dengan 81. 18 ya, 81 18 19 kali 99 yang menghasilkan 81 18. Ya, berarti 81 ini 8 tambah 1 sama dengan 9 ya. Nah, sedangkan yang 18 ini 1 tambah 8 sama dengan 9. Akhirnya ketemulah 99. Nah, jadi kalah 19 dia ya. Nah, kalah dia 19 tadi yang di dalam Al-Fatihah ya. Berarti kodat Asmaul Husna ini ternyata memang dia adalah kodat daripada Al-Quran itu sendiri. Dia sudah terhimpun zahir dan batin ya. Nah, itu sahabat beriman, berarti Asmaul Husna ini adalah zahir dan batin yang sudah terhimpun dalam Al-Quran itu semua tuh ya, yang sudah menghimpun semua dalam Al-Quran, menjadilah 99 ini. Nah, lalu kemana kekurangan ayat tadi dari 6.666 menjadi 2.236 ayat ayat ya. Nah, jadi ternyata ya, kata dari mim ha mim dal atau Muhammad, ini pelengkap ya, pelengkap dari 6.666. Diambil dari kata mim ha mim dal. Kalau dihitung mim itu huruf keberapa dalam juz amma, cari surat keberapa dan berapa jumlahnya ya, begitu juga ha, begitu juga mim, begitu juga dalnya, maka dia akan melengkapi kekurangan ayat tadi yang 2.236 menjadi 6.666 ayat. Nah ya. Jadi ternyata di situ sahabat beriman ya. Kenapa kita tidak dapatkan di Al-Quran? Kita tanyakan lagi ya. Kemana yang bawa ayat yang sebagian itu tadi? Ya. 2.236. Kenapa nggak cukup 6.666? Yang lainnya itu kemana? Nah, kita cari di Muhammad. Lalu Muhammad itu kita tanya lagi, di mana dia sekarang? Bayuni, di mana dia sekarang? Kemana yang bawa ayat itu, kemana sekarang? Yuni, jawab Yuni. Dia lagi mandi. Bunda. Atau disebut dengan Muhammad. Itu bener Bang Diri. Bang Diri. Itu Bang Dedi. Iya. Kemana yang bawa ayat itu tadi atau disebut dengan Muhammad? Nah, kita lihat lagi falakiyahnya ya. Ternyata 81 dengan 18 ini kalau dikurangi ya, kalau dikurangi ya, dikurangi, jadinya kita cari melalui falakiyahnya ya. Kita cari falakiyahnya. Ternyata 8118 ini kalau kita melahirkan angka usia
ya, meninggalnya Rasulullah. Kalau 81 kurang 18 itu berapa? Ternyata memang Rasulullah hijrah membawa saripati Al-Quran di dalam dirinya. Itulah yang menjadi ruhani bagi kita. Makanya Al-Quran adalah ayat yang bergerak di dalam dada kita sendiri. Nah, Masya Allah kan? Masya Allah. Ternyata memang Rasulullah hijrah, ya, hijrah membawa saripati Al-Quran itu. Dia yang membawa di dalam dirinya itu. Makanya itulah yang menjadi rohani kita, ya. Makanya Al-Quran adalah ayat yang bergerak di dalam dada kita sendiri. Nah, nanti kita bahas lagi kenapa bisa dia menguasai, kenapa dia bisa menguasai alam semesta, terjadinya alam semesta. Nanti kita paham dulu ini, ya. Nanti kita akan meneruskan kajian kenapa dia terjadi kepada, kok bisa dia tahu tentang pergeseran alam semesta, tentang bulan-bulan, tentang bintang, tentang terjadinya, ya. Artinya tentang terjadinya belum terjadi, kok bisa Al-Quran bisa tahu. Nanti kita akan bahas lagi. Ya, mungkin kita pahamkan dulu itu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu yang di bawah silakan. Satu pertanyaan silakan. 10 ada di dalam diri, kata Prabu. Kata kamu tadi di pasar. Yang saya dijawab Prabu ini. Tadi dia bilang di pasar. Lanjut, Pak. Iya, Masya Allah ya. Jadi kita pahamkan dulu ini, kita dalami dulu ini, ya. Kalau ada yang rekod, kita bisa bisa kita catat, ya. Catat menjadi satu ilmu untuk anak-anak kita, ya. Kenapa nanti anak kita menjadi hafiz Al-Quran, nanti dia tanya tuh lembarannya, ya. Kenapa ini, Mak? Kenapa ini sehingga menjadi 6.666? Tapi adek baca nggak cukup, Mak. Nah, kita sebagai orang tua yang sudah paham, wow, begini terjadinya, ya. Ini satu ilmu bagi diri kita, sahabat beriman. Kalau memang itu Al-Quran adalah kitab kita, kita juga harus tahu berapa banyaknya dan kemana sebagian itu, artinya yang itu yang dikatakan tersirat atau wujud ilmu, ya. Wujud ilmu yang melengkapi itu adalah ilmu 6.666 itu adalah ilmu, ya, kepada diri Muhammad itu. Cakman mau naik, tak Cakman? Lanjut, dong hamba Allah. Ya, karena tidak ada yang mau bertanya, saya teruskan muzakarah, sahabat beriman, ya. Iya. Cakman udah kabur. Kalau kita berbicara tentang agama dan Tuhan, ya, mungkin kita tidak terlepas daripada nilai sebuah hakikat, ya. Pandangan sebuah hakikat, karena hubungan kita dengan Allah ini adalah hubungan hakikat. Makanya puasa itu adalah hubungan hakikat, ya. Bulan Ramadan itu hubungan hakikat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaihimul itu hubungan hakikat. Ya, makanya puasa ini diserukan untuk orang-orang yang sudah amanah. Karena apa? Dalam satu bulan itu nggak ada perbuatan amalia. Ya. Di dalam 30 hari dalam bulan Ramadan itu tidak ada perbuatan amalia sedikit pun. Itu semua perbuatan hakikat. Mana perbuatan hakikat? Kodat, iradat, samar, basar, kalam, hayat. Itu yang dipertahankan, diri yang fitro. Ya. Tidak ada perbuatan amalia. Ya. Itulah yang dikatakan hubungan hakikat, ya, hubungan dalam bulan Ramadan itu. Kalau kita belum bisa mendirikan, ya, ketentuan Allah terhadap diri kita, yaitu menyediakan kodat-kodat hakikat yang telah berjanji untuk menyembahnya, maka kita belum layak, ya. Belum layak dikatakan sebagai wujud yang bersaksi.
Makanya kita wajib ya mengkaji kenapa ya kelengkapan dalam pandangan, terjadinya wujud sifat, menyembah dan disembah ya dari kodrat dia sendiri. Nah, inilah artinya kewajiban kita sahabat beriman. Selayaknya kita membaca syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bahwasan Muhammad itu utusan Allah. Tetapi perlu kita pemahaman ya, perlu kita dengan pemahaman dan pengkajian. Ya. Perlu kita dengan pemahaman dan pengkajian lebih dalam ya. Lebih dalam penyempurnaan tadi sahabat beriman. Inilah yang disebut dengan tadabur diri ya, atau orang bilang ngaji roso. Jadi dalam kita melaksanakan hakikat kepada Allah, maka kita harus mendapatkan kodrat yang Allah katakan aku bersifat pada kodratku sendiri. Ini harus nyata. Kenapa? Kalau urusan mengenai Tuhan, sembah dalam menyembah, ya Allah sudah katakan ya, al-wahidun wal-wahudun al-ma'budun. Hanya satunya diriku yang bisa menghadap kepada diriku sendiri. Artinya sifat ahadun dan wahidun tadi dalam ma'budun ya membutuhkan kajian atau tadabur yang lebih jelas. Ya, bukan artinya di dalam tugas hakikat ini kita mendapatkan kodrat yang tempat bersifat ya dalam rangka menghadap kepada Tuhan bernama Allah. Tapi kita menetapkan diri kemanusiaan dalam kaji kodrat Tuhan. Itu artinya adalah suatu kesalahan besar. Kalau kita lagi mengkaji tentang diri dan kita meletakkan tentang diri kemanusiaan kita di situ, itu adalah suatu kesalahan yang besar. Tidak ada yang bisa menyembah Allah ya di diri kita ini, melainkan sifat dan zatnya atau kodratnya semata. Berfungsi kita akan menjadi suatu wujud oleh Allah ya. Apabila penyaksian kita sudah bagus dan betul-betul bisa menghadirkan yang dikatakan al-hadun ya, al-ma'buduni, al-wahidun, bagaimana satunya dia menyembah kepada dirinya yang satu, sehingga kita menyaksikan tersebut pada fardu ain ya. Ini fardu ain, wajib kita menyaksikan. Makanya dikatakan hakikat itu fardu ain, wajib kita menyaksikan. Ya. Siapa yang menyaksikan? Tentunya kita harus tahu siapa yang menyaksikan di situ. Kita menyaksikan diri ketuhanannya, kita menyaksikan diri kehambaannya. Kalau kita lagi sholat, kita menyaksikan diri kehambaannya, dia menyembah Tuhannya. Ya. Kalau kita dalam rutinitas sehari-hari, kita menyaksikan kekuasaannya, Robil Alaminnya, untuk sembahan kepada sekalian alam. Ya. Kalau kita sholat, untuk sembahan kepada seluruh manusia. Sebenarnya siapa yang bersaksi itu? Yang bersaksi itu adalah aku. Ya. Aku di situ dalam potensi kesadaran. Bukan lagi akunya kita, aku yang bersaksi di situ. Aku yang bersaksi di situ. Aku yang memperlihatkan kebesaran Allah itu. Aku yang melihat kehambaan Allah itu. Aku yang melihat kebesaran Allah itu. Aku yang melihat ketuhanan Allah itu. Aku juga yang melihat kehambaan bagi Allah. Aku. Tiada Tuhan selain aku yang bersaksi semuanya. Makanya kita dipertanggungjawabkan, kita ditanya, ya. Kita sebagai penyaksi di situ. Kita sebagai penyaksi bagaimana bagaimana Allah itu menjadi Tuhan. Kita juga sebagai penyaksi bagaimana Allah itu artinya menghambakan dirinya dalam untuk dirinya sendiri.
bukan hamba abdi yang kayak di manusia ya, diperbudak begitu, enggak. Ya. Hamba itu adalah bagaimana tentang kebesaran dirinya, kekuasaan. Sehingga diri zatnya ini dia mampu menguasai dirinya sendiri. Itu kehambaan. Nah, kita inilah yang menyaksikan. Tapi yang menyaksikan inilah, apakah sudah sadar di situ? Yang menyaksikan inilah, apakah sudah memang betul-betul sudah sadar di situ? Atau sudah kita menempuh kesadaran? Dia yang menatap di sini, dia yang memandang, tapi keakuan kita itu yang menjadi saksi itu tidak hilang. Tidak hilang. Ya. Dia yang memandang, sadar kita di situ, sadar. Sadar kita melihat orang ini, orang itu, sadar kita. Ya, sadar. Ya, tapi dia saat memandang tubuhnya itu juga dia sadar. Nah, jadi yang mandang ini memang betul-betul diri kita, tapi bukan diri kita yang merasa mengaku. Ya, bukan diri yang merasa mengaku. Kita mengalihkan ini, kita ini yang mengalihkan itu pandangan. Nah, jadi yang memandang ini siapa? Nah, yang memandang ini memandang ini siapa? Dan yang membuat pandangan itu siapa? Yang membuat pandangan inilah yang menjadi saksi. Yang membuat pandangan ini yang menjadi saksi, yang memandang itulah yang akan bagaimana dia akan kalau kita sudah sadar di situ, dia akan menyempurnakan kesadaran kita di situ. Jangan bilang, kalau sudah pandangannya Tuhan, berarti saya tidak bisa lagi lihat pandangan-pandangan yang begini ya. Pandang istri saya, atau pandang yang lain, atau mungkin pandang mobil. Bukan begitu. Tapi dalam posisi pandangan kita itu, apakah sudah memiliki kesadaran? Ya. Bukan berarti kita hilang kesadaran di situ, bukan berarti kita itu hilang tentang bagaimana ya. Tidak. Tapi apakah pandangan kita itu sudah memang betul-betul sadar? Nah, apa yang dikatakan kesadaran itu? Nah, kalau kita menempatkan hanya kesadaran Allah di situ, berarti kita ini hanya mampu memiliki mata, tapi tidak mampu memiliki pandangan. Nah, itulah pandangan itulah yang dikatakan basarnya Allah yang tidak memiliki lagi keakuan dirinya tadi. Nah, inilah pandangan kesadaran. Apakah kita mampu begitu, sahabat beriman? Karena apa? Ya, segala keburukan, segala dosa seseorang itu kebanyakan dari pandangan. Ya. Pandangan ini melihat lalu dia berbicara. Ya, tidak mungkin dia berbicara tanpa memandang. Dia memandang dulu baru dia berbicara, menilai. Makanya banyaknya dosa seseorang itu hanya kepada pandangannya. Makanya pandangan itu kita tenggelamkan, ya. Tenggelamkan ke alam sukun tadi. Ya. Nah, coba saya contohkan ya, sahabat beriman. Kayak tadi, kemarin malam saya contohkan. Tentang akhir perjalanannya manusia. Coba kita seumpamanya tidak ada. Dengan kita membayangkan tutup mata. Tutup mata aja. Nah, berarti kalau kita tutup mata berarti udah nggak ada zohir di situ kita. Dia hidup nggak? Hidup. Ya. Kita tutup mata itu sama halnya kita meninggal. Nah, jadi kita tutup mata ini, walaupun kita tutup mata, masih kita merasa melihat, ya, merasa mendengar. Ya, merasa melihat yang bayangan hitam, melihat tahu itu orang yang datang, tahu. Nah, itulah jiwa. Jiwa itu tidak akan pernah mati, walaupun tubuh ini sudah tiada. Ya, jiwa ini tetap akan hidup walaupun tubuh itu tidak ada. Nah, itulah contohnya tadi yang kita tutup mata tadi. Walaupun tubuh itu tidak ada, tetap dia merasakan, dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Nah, itulah yang memberi jasad itu sehingga menjadi begini.
Nah, itulah yang menyebabkan tubuh itu sehingga bisa mampu begini, begitu dan begitu. Dia bisa mampu kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat. Nah, dengan kita tadi mengkiaskan tutup mata itu sama halnya kita tidur meninggal, tapi kita dalam tidur masih kita merasa, masih ada kesadaran, tiba-tiba kita mimpi, tiba-tiba kita ini. Nah, itulah karena jiwa itu tidak akan pernah mati, ya. Nah, itulah bukti keesaan Allah itu. Ya, sesungguhnya walaupun tidak ada zohirnya, dia tetap akan hidup. Makanya zohir ini hidup karena ada jiwa itu. Jiwa itulah ruhani bagi diri kita. Ya, sebenarnya ruhani, jiwa, ruh itu sama. Ya, sama. Dia cuma berbeda dalam kodrat dia. Ya, kalau dia di dalam diri manusia dikatakan ruhani. Kalau dia keluar dari kodrat kita namanya adalah jiwa. Nah, itu sama tuh, ya. Nah, sama dia. Tidak ada bedanya. Nah, makanya harus kita sadar, saat kita tutup mata, kok dia bisa mendengar, ya, bisa melihat, ya. Nah, itulah kekuatan jiwa itu, walaupun dia tidak memiliki zohir. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang mati itu tidaklah mati. Bisa kita saya mau ini izin dulu, mau bikin teh sebentar. Iya Pak Guru, silakan. Ya, Ya, bikin teh. Berkah selalu. Masalahnya saya nggak ngerokok, Kanevi, makanya saya ini ya. Ngeteh. Ya makanya saya teh. Siap Pak Guru. Silakan. Bang Onto, kamu mau ngapain naik? Udah dibawa aja selonjoran sama yang lain. Bang Onto, kamu berisik banget. Jadilah manusia, jadilah makhluk yang setia, yang baik, duduk manis. Oh iya, silakan. Jangan berisik banget, Onto sana. Nanti Bang Onto di sana kalau mau naik. Besok pagi jam 5:30. Jangan nakal-nakal ya Onto sana. Besok pagi. Besok pagi jam 5:30. Mana Jakman? Ntar Jakman gue ini kan. Jakman. Iya tuh, kayak Ahmad tuh, anak kecil, dibawa aja. Bukan meja, kursi, kayak anggota dewan aja, rebutan kursi. Silakan Pak Guru. Cepet amat Pak Guru ya bikin tehnya, Masya Allah. Ya, namanya juga kan teh celup aja, biarin aja gitu, merak sendiri. Kalau namanya teh ais, nah itu dia susu campur teh, itu namanya teh ais. Atau dikatakan tehnya Malaysia tuh, sering ada teh ais, kata teh ais tuh teh Malaysia. Kalau di sini namanya teh tarik. Ada juga teh tarik di sana. Tapi kebanyakan yang buat teh tarik ini orang India. Orang India. Kok Iya. tadi mau ngomong orang India?
Padahal itu orang Taiwan juga tertarik. Kata dia mama yang bikin tertarik mama Abu. Iya, Mama. Kalau Abu kita naik. kalau kita lagi belanja nasi lemak ya, itu sama orang Melayu belanja nasi lemak. Abu mana Abu? Iya, Mama Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Guru? Alhamdulillah Bang Abu. Alhamdulillah. Dengan doa yang sama Bang Abu. Amin. Bagaimana? Udah normal kembali Bang Yuda itunya. Matanya. Apa itu? Ya, dia ini bengkaknya turun di dagunya yang mulai ya kayak orang yang apa? Gemuk. Oh, Mas. Ya. Dia kan turun ya, turun bengkaknya tuh sampai di pipi sampai ke dagu, sampai ke leher. Oh. Insyaallah saya hidup baik Pak Guru. Insyaallah. Amin. Amin amin. Mbak Yuni tertawa pula tuh. Gelak pula tuh Bang Abu, dia gelak pula tuh dia. Dia tuh orangnya gembira terus. Dia tuh orangnya gembira terus, maka heran Bang Ambala kok bisa kalau nggak bisa makan. Itu enggak, kalau nggak bisa makan itu Yuni biasanya mau pilek, mau flu gitu. Perubahan itu badan. Iya, Masya Allah. Umi Kasanova ini mungkin tidur ya. Beres-beres. Ya, kita lanjut muzakaronya ya Bunda Kanevi. Ya silakan. Ya, perubahan, kenaikan derajat, tulisan ya, ini saya sedikit mengulangi ya. Ini kita untuk memahamkan sahabat beriman ya, untuk kita memahamkan betul-betul paham ya. Jadi bukan cuma sekedar paham ya, bukan cuma sekedar paham, tapi kita harus berubah. Ya, dengan pemahaman ini harus kita berubah ya. Jangan kita ngumpul-ngumpul pemahaman sampai selaci atau mungkin sampai berkitab-kitab ya. Sampai berjilid-jilid, tapi bagaimana pemahaman ini kita sampai berubah. Pemahaman ini membuat kita berubah ya, berubah menjadi mungkin lebih baik ya, pelan-pelan saja ya, pelan-pelan ya. Itu sahabat beriman. Kita jangan mencari-cari rasa ya. Kalau kita mau ingin kembali kepada Allah, jangan kita mencari-cari rasa ya. Jangan kita mencari-cari apa yang kita mau pengen lihat ya, biarkan dia ya. Yang penting kita senantiasa istiqomah, kita berjalan terus ya. Nanti dia akan sendirinya sahabat beriman, dia meliputi diri kita ini ya. Tidak bisa kita paksakan. Karena apa sahabat beriman? Kita ini manusia, dia tidak bisa kita maksa ya. Jadi biarkan pemahaman itu, bagaimana pemahaman itu mencari pemahaman itu sendiri ya. Yang paham mencari pemahaman itu sendiri. Ini udah paham nih, tinggal saya mengamalkan, mendakwamkan gitu ya. Jadi dengan yang paham ini, dia akan mencari pemahaman itu. Karena tidak ada yang mampu memahamkan seseorang, dan tidak ada yang mampu memberikan hidayah seseorang, hanya Allah itu sendiri. Jadi sahabat beriman ya, perubahan kita, kenaikan derajat tulisan agar tidak menjadi tulisan yang menjadi tulisan hidup ya. Menjadi tulisan yang mati menjadi tulisan yang hidup ya. Karena kenapa sahabat beriman? Karena kita kebanyakan kita mengamalkan sebuah tulisan ya. Kita manusia kebanyakan mengamalkan sebuah tulisan. Contohnya kayak gimana? Kanevi, coba kamu amalkan Al-Fatihah. Kanevi dia akan membaca surat Al-Fatihah
Ya. Nah, itu dikatakan mengamalkan. Nah, dia mengamalkan surat Al-Fatihah. Nah, tapi kalau yang dikatakan mengamalkan, kalau dalam bentuk hakikat itu bukan mengamalkan, ya, tapi membaca. Yang dikatakan mengamalkan dalam potensi hakikat, dalam potensi ibadah, bagaimana Al-Fatihah itu sudah hidup ke dalam diri kita. Ya, tulisan menjadi hidup di dalam diri kita. Contohnya contohnya mengamalkan surat Al-Ikhlas. Nah, itu surat Al-Ikhlasnya sudah hidup di dalam diri saya. Nah, itu yang dikatakan mengamalkan. Nah, begitupun dalam huruf alif lam lam ha, ya. Nah, makanya apa yang dikatakan tulisan yang hidup? Nah, itulah yang dikatakan isim. Ya, mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar kata isim, ya. Isim. Isim itu adalah suatu nama yang telah hayat, ya, atau tulisan yang telah hidup. Ya, nah, kalau tulisan itu tidak hidup, kita panggil pun dia tidak datang. Contohnya Al-Fatihah. Coba panggil Al-Fatihah, nggak bakalan datang. Nah, jadi bagaimana dia bisa datang Al-Fatihah ini? Nah, begitupun juga doa. Kalau kita panggil doa itu tidak akan datang, tapi bagaimana doa ini sudah hidup dalam diri kita? Nah, dia akan datang kalau udah hidup tuh. Ya. Nah, contohnya kepada azan, ya. Azan itu kan dipanggil azan kumandang, ya. Dia baca ayat. Tapi kenapa yang datang itu manusia yang hidup? Yang datang menghadiri sholat itu ya orang-orang yang hidup. Nah, sama halnya dengan itu. Yang dipanggil tadi adalah seruan atau kalimat. Kenapa yang datang yang hidup? Nah, ya. Nah, itu salah satu contoh. Bukan tulisan yang datang, ya. Bukan tulisan yang datang dalam azan itu, tapi kita, ya, kita manusia. Nah, kenapa kita yang datang? Mana hubungannya azan itu dengan kodrat yang dipanggil? Nah, ini makanya harus dikaji dengan isim. Ya, karena asma untuk jasmani, ismi untuk rohani, dan isim untuk jasmani dan rohani. Nah, itulah isim. Jadi kalau isimnya yang dipanggil, kenapa dia jatuh nama isim? Itulah ayat. Ya. Nah, isim itu ayat. Jadi Allah bukan punya nama di tulisan mati, ya, tapi di tulisan yang hidup. Nah, isim itu kitab, ya, kasro. Kasro itu dalam kodratnya batin. Makanya kalau dia berwujud namanya tajali, ya. Nah, kalau dia di Al-Quran dia menjadi garis, ya. Nah, dalam hijaiyahnya dia menjadi arfiyah. Nah, inilah isim. Jadi kalau kita dipanggil, ya, kalau kita dipanggil, itu isim, ya, kanefi. Nah, itu isim, tapi pas saya panggil kanefi, kenapa kanefi yang datang? Padahal saya memanggil nama. Nah, jadi kalau kita dipanggil, itu yang dikatakan isim. Kalau kita merasa di dalam ada domir atau batin tunggal yang akan menjadi ketuhanan, yang bersifat ketuhanan pada diri dan bersifat keumatan pada diri, itu namanya domir, ya. Nah, jadi kalau kita sudah paham, domir itu sifat aku, ya. Isim ini sifat na, atau dikatakan nahu. Nah, inilah yang menjadi satu kesatuan yang menjadi ketuhanan. Kalau diri ketuhanan, dia akan menyembah Tuhan. Kalau Tuhan kajinya aku, kalau ketuhanan kajinya dia, ya, beda-beda tuh, ya. Kalau Tuhan kajinya aku, kalau ketuhanan kajinya dia. Nah, inilah faktor adanya umat dan adanya Tuhan. Jadi kita harus tingkatkan keimanan kita, ya, pada tingkat isim. Nah, yaitu melebur tulisan asma ke ismi. Ismi itu panggilan imannya.
Nah, sama contohnya Allah, ya itu panggilan imannya. Nah, kalau asma panggilan zohirnya, ya ismi itu panggilan wujudnya sendiri. Nah, itulah zohir dan batin digabung bernama ismi. Ya. Jadi disebut isim, isim. Ismi digabungkan dengan asma bernama isim. Nah, isim itu tulisan. Nah, jadi kita inilah hijahiyah. Ya, inilah kita kitabullah. Kita inilah isim. Ya. Nah, jadi dikatakan kitabullah, ya. Nah, jadi isim pada jasad yang disebut dengan kasro, dan domir pada batin yang disebut dengan hu atau aku. Jadi kita wajib meningkatkan, ya, mentauhidkan kita, mentauhidkan kita, apalagi kita mengenai wujud pada ketuhanan, ya. Karena kalau kita kaji Tuhan, di belakangnya masih ada sebuah laksana dinamakan aku. Di balik aku ada laksana yang bernama ada. Nah, ini ada riwayat diri. Jadi kalau kita sudah berkodat isim, Allahu Akbar, azan berkumandang, datanglah kita. Karena dia memanggil isimnya. Ya, di dalam isim ada domir yang akan sirna luput di dalam ketunggalannya. Ya, jadi kita tingkatkan dari asma ke isim, dari ismi ke isim. Ya, kita tingkatkan pemahamannya, sahabat beriman, ya. Nah, makanya ismi, ya, bismillah, ya, ismi, ya, itu ismi, ya, bismillah, ya. Nah, itu ada isminya di situ, ya. Ba ismi Allah, ya, ba ismi Allah, bismillah. Jadi kita tingkatkan pemahamannya, ya. Jangan kodat ketuhanan itu masih ada saja di luar diri kita. Ya. Wa fi anfusikum afala tufsirun. Ya. Semua ada di dalam dirimu, kenapa engkau tidak berpikir? Afala tufsirun, tafsir di situ. Tapi kalau untuk batin disebut dengan tufsirun, bukan tafsirun. Tafsirun itu iman, fungsinya untuk iman. Kalau tufsirun masuk alif doma u dengan fa di situ, itu masuk kepada tajalli batin. Tufsirun. Ya, kenapa tidak cari dengan batin katanya? Ya. Nah, inilah dikatakan peningkatan iman kita, ya. Kalau isim kita masih berbentuk pada tulisan, pada Alkitab, itu kauli. Ya, itu ayat, itu qiraat dan qiraat. Baca arti dan ayat. Nah, kalau kita masih memanggil, kalau kita masih bertuhankan asma, alif lam lam ha, itu masih iman, ya, masih berbentuk tulisan. Nah, itu masih tingkat kauli, ya, yang jatuh kepada Al-Quran, ya. Nah, yang jatuh dalam diri itu namanya kauni, ya, yang jatuh kepada alam namanya kalam. Ya, kalam bersifat kejadian, sementara kauli bersifat tanda, kauni bersifat rasa. Nah, itu yang jatuh ke dalam diri kita. Jadi kita tingkatkan iman kita karena sandaran dari kalam alif lam lam ha itu terwujud pada wujudnya diri. Ya, tumpangannya nyawa adalah alif, alif wujud pada nyawa, artinya belum lam di situ asma zohir dan batin, dan ha pada hayat dan gerak. Jadi ini sangat jelas penempatannya, ya. Maka dikatakan awaludin marifatullah. Awal agama itu mengenal Allah, ya. Berarti nama Allah ini yang harus betul-betul menjadi patokan iman, ya. Nama Allah inilah yang menjadi dasar awal bertuhan seseorang. Ya, awal agama itu mengenal Allah, tapi kalau nama ditinggalkan, terus pencarian dalam sejarah, terus pencarian dalam riwayat-riwayat kenabian, perjalanan para sahabat, itu bukan sebuah perjalanan menuju Tuhan. Ya, perjalanan menuju Tuhan itu ihdina siratal mustaqim. Tidak ada kaitan dengan hadis, ya, tidak ada kaitan dengan amalia. Di diri rahasia nas tadi itu manusia, sirat itu tersirat, mustaqim itu Allah.
manusia itu adalah jalan tersirot menuju kepada Allah. Mana yang tersirot? Cari setelah mayat itu dikuburkan. Kemana yang lain? Yang selalu berbicara, yang selalu ngopi, yang selalu merokok dan makan dan minum. Cari di mana dia? Nah, itulah yang tidak ada, itulah yang tersirot. Yang tidak ada itulah yang dikatakan hakikat. Ya. Jadi yang terlihat berbeda dengan yang tersirot. Makanya meskipun itu dalam bentuk wujud yang sama, tapi hanya satu keimanan berbeda dalam melihat. Ilmu berbeda dalam melihat, syariat berbeda bentuk terlihat, hakikat berbeda bentuk rasa, dan marifat adalah yang datang dalam wujud perbedaan. Ya, harus kita sampaikan ke situ para hadirin sahabat beriman. Tetapi kesempurnaan Tuhan makin mengerucut karena kita bangga dengan perbuatan ibadah yang banyak, kita bangga dengan amalan-amalan yang baik, kita bangga dengan amalan-amalan kita, pahala-pahala kita. Sementara iman ketuhanan semakin mengerucut, ibarat sabun terkena air. Kenapa sahabat beriman? Karena kekuasaan sudah jatuh pada tangan kemanusiaan. Akhirnya agama nyata, Tuhan tidak nyata. Agama jadi Tuhan, Tuhan jadi sebutan. Karena menggunakan tulisan melebihi dari segalanya. Kalau kita sudah bisa mengimani tulisan, ada apa di balik alif lam lam ha ini? Bukankah di awal juz amma atau juz itu diri atau umat? Amma itu kitab, awalnya alif belakangnya ha. Ya Allah, bukankah itu marifatullah? Itulah pedomannya juz manusia, pencariannya adalah diri. Kalau kita mampu merubah wujud dari tulisan, kalau untuk mengimani di ismi aja kita sudah bisa imani sahabat beriman. Ismi itu nama Tuhan, namanya Allah. Contoh sekarang kita orang, kita ini orang. Kenapa dipanggil manusia? Digolongkan manusia. Manusia itu dipanggil lagi namanya. Nah, sekarang ada Tuhan bernama Allah. Apakah Tuhan itu yang bernama alif lam lam ha? Tapi kalau Tuhan bernama Allah, aku ingin dipanggil dengan nama Allah, itu betul. Meski yang terlihat kodratnya Muhammad dan berupa-rupa pada Adam. Nah, itu iman. Karena dia tidak mau tersentuh dengan apapun, maka dijadikan ijab-ijab menempuh dirinya. Ya. Tak bisa sahada kecuali sahadianya. Sahadia adalah perantara wujud pada Adam berkodrat pada Muhammad tersembunyi. Nah, ini di dalam nyawa. Nah, itu adalah hakikat. Alif lam lam ha menyembunyikan 3 perkara. Kasro alif di situ atau dikatakan dengan kodratnya adalah 1. Lam 3 ha 165 iman Islam ihsan. 1 adalah ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. 5 kali 6 sama dengan 30. Juz terhimpun dalam diri. Kenapa kita tidak keluar dari asma untuk mengimaninya sahabat beriman? Naikkan keimanan sehingga wujud tulisan itu sudah hidup di dalam diri kita.